Perkenalkan, nama saya Maria Tulkipia dari Universitas Palangkaraya dan saya berasal dari kota Seruyan, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Baik, saya akan sedikit mengulas tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang terkait yang berbelit serta mahasiswa memberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan dari penerapan kampus merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim, yaitu akan kebijakan kampus merdeka. Yang pertama, mengubah PTN satu garam menjadi sebuah PTN BH. Yang kedua, ada kebijaksanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membentuk yang baru. Yang keempat, adanya ujian 2 semester di luar kampus. Ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Kelebihan terlebih dahulu saya paparkan. Yang pertama, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengalami studi yang diambil. Yang kedua, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, biasa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Terus, kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Yang kedua, pendidik dan pengajar yang belum terencana yang dengan baik. Yang ketiga, persiapan SDM yang belum terstruktur. Nah, itulah ulasan sedikit tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari saya. Setelah ini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya bergabung dengan relawan mengajar, yaitu karena ingin membantu anak-anak yang berada di desa saya. Pada masa pandemi ini, anak-anak sangat memerlukan bantuan untuk menjelaskan materi yang diberikan oleh gurunya atau belajar lagi. Karena apa? Ketika anak belajar sendirian, mereka akan merasa bosan atau malas untuk belajar lagi. Selain itu, saya juga membantu orang tuanya untuk membantu mengajar anak-anaknya, apalagi di desa-desa yang seperti di desa saya. Banyak kendala jika dilakukan pembelajaran secara online terus-menerus, seperti sinyal, ataupun masih ada orang tua yang masih belum mengerti bagaimana cara
menggunakan handphone ketika buru-buru men-share tugas kepada anaknya. Nah, disitulah saya akan membantu anak-anaknya untuk belajar dengan baik agar anaknya tidak merasa bosan dan merasa ada teman dan juga merasa terbantu untuk memahami materinya dengan baik atau belajar lagi dengan baik. Nah, di sini sasaran siswa yang saya bantu yaitu anak SD dan anak TK. Nah, sekarang saya akan mengulas materi yang diajarkan, yaitu yang saya ajarkan kepada anak-anak mulai dari berhitung, mengenal huruf dan angka, belajar untuk mengeja, membaca, dan menerangkan kembali materi yang diberikan di sekolah tetapi masih belum dipahami anak. Nah, selain itu saya juga belajar anak untuk mewarnai, menempel, menebalkan huruf dengan baik. Nah, di situ saya memberikan pembelajaran yang seperti itu. Selain itu, ada pun metode pembelajaran yang saya berikan. Metode yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran secara langsung sebagai pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengirimkan informasi secara langsung kepada siswanya. Dari sini saya dapat memberikan pembelajaran langsung kepada siswanya, yaitu tatap muka dengan tatap muka. Nah, baik, di sini saya akan membacakan kondisi sebelum dan sesudah pengajaran yang saya berikan kepada siswa-siswa sekalian, kepada anak-anak SD dan TK. Yang pertama, anak malas untuk belajar, dan sesudah dilakukan, anak semakin senang untuk belajar karena ada temannya, belajar sambil bermain, seperti itu. Yang kedua, anak masih bisa membaca dan berhitung. Saya memberikan pembelajaran membaca dan berhitung, dan anak sudah mulai bisa. Yang ketiga, anak belum memahami materi yang diberikan. Di situ saya akan memberikan pembelajaran. Anak akan bisa memahami materi dengan baik. Yang keempat, anak masih belum mengingat materi yang diajarkan. Saya akan mengulang kembali materi yang minggu lalu yang saya ajarkan. Yang kelima, di sini anak masih belum mengenal sayur-sayuran seperti sayur sawi, kangkung, wortel, dan kentang. Nah, setelah saya tunjukkan gambarnya, saya menyediakan mejanya, memperlihatkan kepada anak-anak dan menanyakan setelah saya ajarkan, inilah bentuk sayur wortel, kentang. Nah, anak akan mulai mengetahui macam-macam sayur. Yang keenam, anak masih kurang mengenal huruf. Nah, setelah itu saya akan memberi pembelajaran kembali untuk mengenal huruf dengan baik, seperti menebalkan huruf, menuliskan kembali
setelah hari Minggu saya mengajar, terus satu minggu saya akan kasih tugas seperti tugas menit tadi kepotong, jadi seperti tugas menulis kembali angka itu akan saya berikan kepada anak-anak, lalu saya cek kembali. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.